I want to say congratulations. Selamat buat teman-teman Inisiatif Indonesia Batch 8 yang sudah terpilih menjadi bagian dan keluarga dari Duta Inisiatif Indonesia Greens Initiative. Dan disinilah yang pertama aku mau memperkenalkan diri. Namaku Devan Ahmad Pramudia, bisa dipanggil Devan, sebagai Presiden Duta Inisiatif Indonesia. Di sini aku merupakan bagian dari Duta Inisiatif Indonesia batch pertama, yaitu di tahun 2022. Jadi sekarang sudah batch 8, jadi sudah 7 batch lamanya ada di Duta Inisiatif Indonesia Greens Initiative. Oke, kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk atau sejarah Duta Inisiatif Indonesia. Mengapa sih Duta Inisiatif Indonesia itu ada dan bisa sampai sekarang gitu ya. Berangkat dari histori gitu ya, dari cerita, dari founder kita, kebetulan Kak Yani. Ini aku juga menyampaikan mohon maaf kepada teman-teman, karena Kak Yani belum bisa bergabung karena sedang ada meeting yang membahas tentang yayasan. Bang Dharma mana, Mak? Yayasan dari Duta Inisiatif Indonesia yang akan berkelanjutan nantinya. Jadi beliau akan bergabung nanti jika masih cukup waktunya, tapi sementara akan dipandu oleh saya sendiri gitu ya untuk menjelaskan bagaimana Duta Inisiatif Indonesia terbentuk. Yang pertama berangkat dari histori ataupun cerita dari founder kita, Kak Muhammad Yani, yang tinggal di Banten, tepatnya di Pandeglang. Beliau memiliki teman-teman, uh, sobat karib gitu ya, yang memiliki cita-cita, memiliki mimpi yang sama untuk menggapai mimpinya, untuk kesuksesannya. Namun ingat, mungkin teman-teman ingat ada kejadian tsunami yang ada di Banten gitu ya. Masih ingat teman-teman mungkin yang dari Banten masih ada ya cerita tsunami yang ada yang menimpa salah satu grup band juga yang terkenal di Indonesia, Seventeen ya kalau nggak salah, Seventeen, dan itu menjadi salah satu cikal bakal Kak Yani mendirikan juga Greens Initiative, Duta Inisiatif Indonesia untuk edukasi, untuk bercerita, untuk belajar bersama bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita bisa aware dengan lingkungan sekitar karena bencana beliau kehilangan teman-temannya, karena bencana akan menghilangkan kerusakan juga untuk alam dan lain sebagainya. Maka dari itu Duta Inisiatif Indonesia terbentuk. Selain itu juga berangkat dari cerita bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki keterbatasan yang emang sulit untuk dimengerti. Di bagaimana pemerintah juga belum bisa menangani bagaimana permasalahan-permasalahan edukasi, permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Sehingga awareness ataupun rasa sadar kita terhadap lingkungan itu sangatlah kita perlukan. Karena lingkungan itu uh, adalah bagian dari diri kita ya. Karena lingkungan bagian dari diri kita nggak akan bisa hidup tanpa lingkungan. Sehingga we need to collaborate, we need to take action. Kita harus bergerak gitu ya untuk memberikan yang terbaik. Setidaknya kita bisa menjaganya, bukan merusaknya dan menjadi bagian dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu di sini teman-teman akan fokusnya nanti akan belajar tentang edukasi terhadap lingkungan, dan teman-teman akan mendapatkan mentoring, akan mendapatkan pelatihan, dan teman-teman akan menjalani kampanye dan juga roadshow ke sekolah-sekolah yang nanti akan dijelaskan dan dibantu dengan teman-teman kakak-kakak fasilitator dan juga kami sendiri sebagai tim dari Greens Initiative Duta Inisiatif Indonesia. Nah, Duta Inisiatif Indonesia ini sendiri sudah bergerak sejak tahun 2022, yaitu tepatnya di tanggal 15 Juli kemarin, sehingga Duta Inisiatif Indonesia merayakan 2 tahun umurnya gitu ya. Dan Alhamdulillah sudah mendapatkan enrichment di Instagram sebanyak 12.000 followers. Alhamdulillah sekali. Selama 2 tahun kita bergerak berdampak. Dan Alhamdulillah selama 7 batch yang sudah berlalu, kita hampir mengedukasi lebih dari 27.000 pelajar di Indonesia tentang edukasi lingkungan yang ada di sekolah-sekolah yang teman-teman nantinya akan berkontribusi juga di sana sebagai edukator, untuk menjadi orang yang aware dengan lingkungan dan terutama mengubah habit
atau kebiasaan teman-teman menjadi lebih baik lagi, terutama tentang menjaga lingkungan, yaitu menggunakan tumbler, menggunakan tote bag, ataupun mengurangi penggunaan plastik nantinya dari sekarang sebagai teman-teman role model Duta Inisiatif Indonesia. Dan Duta Inisiatif Indonesia sekarang berada di naungan Yayasan Dwi Putra Bangsa, salah satu yayasan pendidikan di Pandeglang, Banten juga, tepatnya tepatnya emang fokus juga untuk pendidikan, jadi edukasi, pendidikan, dan lingkungan selalu kita laksanakan. Jadi fokus utama Green Initiative Indonesia, teman-teman, Green Initiative Indonesia ini fokus terhadap tiga aspek. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah pendidikan, dan selanjutnya adalah pengembangan kepemudaan. Jadi nggak cuma lingkungan dari Duta Inisiatif Indonesia, program dari Green Initiative Indonesia ada Duta Inisiatif Indonesia, Pelopor Metamorfosa, dan Youth Future Leaders Assembly yang salah satunya bentuk volunteer juga. Jadi teman-teman akan paham, akan aware nantinya ketika sudah bergabung dan jangan lupa mungkin teman-teman di sini memiliki tujuan untuk membangun relasi, membangun pertemanan yang lebih baik gitu ya, untuk belajar berprestasi dan menjadi jembatan. Duta Inisiatif Indonesia menjadi jembatan teman-teman untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat, untuk berprestasi dan membangun relasi. Dan membangun relasi tentunya dari komunikasi. Jadi mungkin teman-teman bisa melanjutkan komunikasinya setelah ini, baik dari provinsinya masing-masing ataupun secara skala nasional. Karena kalau teman-teman cari relasi tapi nggak ada komunikasi, itu sama aja bohong gitu ya. Oke, mungkin begitu saja cerita sejarah Duta Inisiatif Indonesia, bagaimana Duta Inisiatif Indonesia terbentuk, dan bagaimana perjalanannya sampai sekarang. Kita sudah mengedukasi berapa banyak orang, dan teman-teman akan terjun di dalamnya, dan akan juga berperan, bergerak, berdampak, mengedukasi, dan merubah habit teman-teman, kebiasaan teman-teman menjadi green lifestyle ataupun gaya hidup keberlanjutan ataupun uh, gaya hidup hijau seperti itu. Oke, I think that's all. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Devan telah menjelaskan tentang sejarah Duta Inisiatif Indonesia. Jadi for your information, kemarin ulang tahun kedua ya, Duta Inisiatif Indonesia. Oke, kita lanjut ke susunan acara selanjutnya, yaitu penyampaian janji lantik duta. Nah, ini akan dibawakan lagi oleh Kak Devan selaku Presiden Duta Inisiatif Indonesia. Kepada Kak Devan dipersilakan. Oke, halo semuanya, balik lagi gitu ya. Mohon maaf gitu ya, kita tunggu share screen-nya dulu karena belum terlihat. Mungkin teman-teman nanti akan banyak bertanya, punya pertanyaan yang banyak gitu ya tentang Duta Inisiatif Indonesia. Tapi sebelum itu kita akan start untuk menjanjikan lantik untuk teman-teman. Boleh banget, nggak perlu on mic gitu ya. On mic-nya nggak perlu dibuka, cukup memulai apa yang saya sampaikan. Dan teman-teman bisa baca lagi di sini ya, ada di share screen-nya, jadi nggak perlu bingung kepanjangan atau bagaimana, tapi cukup diucapkan oleh teman-teman. Dan aku harap teman-teman dengan kesadaran penuh ada di sini gitu ya. Jadi yang walaupun masih ada yang banyak kegiatan yang lain, tetap bisa fokus dan bisa hadir secara penuh dan sadar di Zoom meeting kali ini karena teman-teman akan berjanji dan akan dilantik sebagai Duta Inisiatif Indonesia Batch ke-8. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini 16 Juli 2024, saya, Presiden Duta Inisiatif Indonesia, mengesahkan pemuda-pemudi dari Sabang hingga Merauke untuk bergerak dan berdampak bersama Duta Inisiatif Indonesia. Janji lantik Duta Inisiatif Indonesia Batch 8. Yang pertama, kami, Duta Inisiatif Indonesia Batch 8,
tahun 2024 dengan ini menyatakan siap menjalankan amanah. Yang kedua, kami Duta Inisiatif Indonesia siap menaati segala peraturan Duta Inisiatif, bertanggung jawab pada program di dalamnya, dan siap menjaga nama baik Duta Inisiatif Indonesia. Yang ketiga, kami siap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan toleransi dalam menjalankan kegiatan Duta Inisiatif Indonesia Batch 8. Dan yang keempat, kami Duta Inisiatif Indonesia siap menjadi pemuda yang bergerak, berdampak untuk pembangunan berkelanjutan dengan masa jabatan 3 bulan dalam mengedukasi pelajar-pelajar Indonesia dalam pencegahan perubahan iklim. Dan dengan ini, teman-teman Duta Inisiatif Indonesia Batch 8 telah resmi menjadi bagian dari Duta Inisiatif Indonesia, dan selamat bergerak, selamat berdampak, selamat berkolaborasi, selamat berjejaring satu sama lain, dan manfaatkan waktu yang ada selama 3 bulan untuk berkembang, untuk belajar bersama, untuk mengedukasi dan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu saja janji Latik untuk teman-teman malam hari ini. Semoga teman-teman bisa bersemangat untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya selama 3 bulan. Dan tentunya semoga ini menjadi jalan untuk teman-teman bisa berkembang lebih jauh lagi dari Duta Inisiatif Indonesia, kegiatan selanjutnya, dan lain-lainnya. Oke, kembali ke MC. Baik, terima kasih Kak Devan untuk janji lantik yang telah disampaikan. Dengan ini teman-teman resmi menjadi Duta Inisiatif Indonesia Batch 8. Selamat ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut lagi ke susunan acara kita selanjutnya, yaitu pengenalan fasilitator. Jadi teman-teman, fasilitator yang akan memperkenalkan diri ini adalah mereka-mereka yang akan membantu teman-teman memperlancar program kerja teman-teman dan aktivitas-aktivitas teman-teman di Duta Inisiatif Indonesia. Saya izin memperkenalkan diri karena saya juga termasuk salah satu fasilitator. Jadi mungkin banyak juga yang sudah mengenal aku. Perkenalkan, nama lengkapku Vincentius Hendrik Niha. Teman-teman boleh menyapa aku Hen. Dan aku dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam kenal semuanya. Jadi Terima kasih Kak Hen atas waktunya. Selamat kepada kalian semua. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari keluarga Duta Inisiatif Indonesia Batch 8. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi. Dan insya Allah di 3 bulan ke depan kita akan bergerak dan bersinergi bersama. Thank you guys. Oke, terima kasih Kak Adit. Salam kenal Kak Adit. Selanjutnya kita ke kakak yang cantik ini. Ada Kak Anggita Septiavani. Apakah kakak hadir di sini? Boleh say halo ke teman-teman? Oke, mungkin Kak Anggita. Kak Anggita? Oke, mungkin Kak Anggita ada terkendala jaringan atau sebagainya sehingga ya nggak hadir sepertinya. Oke, selanjutnya jadi nanti untuk Kak Anggita teman-teman nanti bisa berkenalan lebih jauh nanti di grup batch 8. Nanti teman-teman bakal tahu. Oke, selanjutnya Kak Dia Ayu Ramadhani. Kak Dia boleh say halo, boleh hai ke teman-teman Duta batch 8. Oke, terima kasih Kak Hen atas waktunya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dia Ayu Ramadhani. Aku dari Provinsi DKI Jakarta dan aku dari batch 7. Biasa
aku dipanggil dia. Salam kenal teman-teman semua. Halo Kak, salam kenal. Ya, Halo Kak. Kak, salam kenal. salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Oke, Salam itu Kak kenal. Dia ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ada kakak yang cantik juga, yaitu Kak Karisma Yogi Cantika Dewa. Boleh say halo Kak? Halo, Kak selamat malam cantik. semuanya. Malam, Kak. Halo, selamat malam Kak. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Hen atas kesempatannya dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman telah terpilih di Duta Inisiatif batch ke-8. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Cantika Dewi. Teman-teman bisa memanggil saya Karisma atau Cantika bisa juga boleh. Saya dari Provinsi Jawa Timur, dari Duta Inisiatif Batch 7 juga bersama teman-teman. Semangat ya untuk 3 bulan ke depannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Cantika. Selanjutnya ada Kak Komang Srinita Pratami. Mungkin Kak Sri. Oh, Kak Sri nggak bisa join ya. Oke, Kak Sri lagi ada 1-2 hal sehingga berhalangan. Selanjutnya ada Kak Latifa Windasari. Halo Kak. Boleh say Kak. halo. Man? Halo Kak, terima kasih sebelumnya Kak Hen sudah memberikan kesempatannya untuk saya berkenalan, tapi saya mohon maaf tidak bisa on cam karena sedikit ada kendala. Sebelumnya, halo semua teman-teman batch 8, selamat bergabung. Perkenalkan, saya Latifah Windasari, Jambi. Salam kenal semua. Salam kenal. Halo Kak, salam kenal. Oke, salam kenal. Selanjutnya ini yang terakhir ada Kak Teresia Yova Agustin. Kak Tere boleh say halo. Halo semua, sebelumnya terima kasih untuk Kak Hen atas waktunya. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Teresia Yova Agustin, bisa dipanggil Tere atau Yova, dari Provinsi Lampung, Duta Inisiatif Batch 7. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Kenal Kak. Kenal Kak. Oke, terima kasih ya Kak Tere untuk perkenalannya. Jadi teman-teman itu adalah fasilitator-fasilitator yang akan membantu memperlancar teman-teman di Duta Inisiatif Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya juga atau teman-teman mau konfirmasi, mau cerita-cerita juga boleh ya untuk hubungi ke kakak-kakak fasilitator. Mereka semua baik-baik kok, jadi tenang aja. Oke, selanjutnya kita move ke susunan acara kita selanjutnya, yaitu penjelasan tentang struktur organisasi. Nah, ini juga akan dibawakan oleh Kak Devan, selaku Presiden Duta Inisiatif Indonesia. Kepada Kak Devan dipersilakan. Oke, kembali lagi ya. Tapi sebelum kita bahas tugas-tugas leader dan co-leader, apa sih itu? Nah, di sini kebetulan founder dari Duta Inisiatif Indonesia, Kak Yani sudah bergabung karena kegiatannya sudah selesai. Boleh banget nih Kak Yani memperkenalkan diri dulu nih ke teman-teman Duta Inisiatif Indonesia Batch ke-8. Silakan Kak Yani. Oke, thank you Bapak. Salam semuanya. Selamat Malam Kak. Malam Kak. Malam Kak. Halo Kak. Sehat semuanya ya semua. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Thank you so much for attending this pertemuan perdana meeting ya from Duta Inisiatif Indonesia Batch 8.
Dan terima kasih banyak kepada semua teman yang sudah bergabung bersama kami di Duta Inisiatif Greens Initiative Indonesia. Dan beri tepuk tangan dong buat teman-teman semua yang sudah lolos dari ribuan orang pendaftar dan hanya 250 sampai 300 orang yang lolos dari batch 8 ini. Keren banget. Kemudian teman-teman, perkenalkan, mohon maaf tadi aku agak telat masuk karena memang baru selesai meeting dengan pihak yayasan dan sorry banget karena telat beberapa menit mungkin ya. Perkenalkan aku Muhammad Yani, aku salah satu pendiri ya, ibaratnya founder, sebenarnya dibantu sama Kak Devan, Bonur Halimah, fasilitator, dan teman-teman semua. Jadi aku menyebutkan bahwa aku menjadi salah satu pendiri, salah satu penggerak di Duta Inisiatif Indonesia, Greens Inisiatif Indonesia, yang mungkin memang sekaligus sebagai founder, atau yang memang menginisiasi, orang pertama yang menginisiasi pergerakan ini untuk bergerak berdampak, mensukseskan, dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan teman-teman, mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa alasan, beberapa kenapa didirikan Duta Inisiatif dan Greens Inisiatif. Mungkin sedikit saja aku kembali mengulas bahwa ceritanya Greens Inisiatif Indonesia ini didirikan karena memang ada 3 pilar sosial yang perlu kita kembangkan, teman-teman. Greens Inisiatif Indonesia ini memiliki 3 pilar sosial, yaitu pendidikan, pergerakan pemuda, dan juga environment atau lingkungan, yang dimana Duta Inisiatif Indonesia ini berfokus dan bergerak pada bidang lingkungan berkelanjutan, yang dimana teman-teman menjadi salah satu pilar dari Greens Inisiatif Indonesia yang memang untuk mengkontribusikan diri teman-teman dalam pencegahan perubahan iklim, edukasi ke masyarakat dan kepada pelajar tentang lingkungan berkelanjutan, dan bagaimana pencegahan-pencegahan tentang kerusakan lingkungan gitu ya. Dan teman-teman sendiri di sini kita memang sadar bahwa teman-teman butuh tempat untuk berkembang, tumbuh, maka Duta Inisiatif Indonesia layak dan berharap menjadi tempat yang pas buat teman-teman tumbuh dan belajar banyak hal. Akan ada mentoring, akan ada roadshow, dan banyak hal yang teman-teman bisa pelajari, dan tentunya ada kategori nominasi yang akan dijelaskan oleh tim, dan teman-teman bisa mendapatkan juara-juara yang sangat dahsyat ya. Jadi teman-teman, gitu aja dari aku, semangat terus. Semoga dari pertemuan perdana sampai farewell teman-teman terus berdampak, dan nanti setelah teman-teman lengser, teman-teman bisa terus bekerja sama dengan kami, hadir dan juga membantu kami untuk terus mengadvokasikan pendidikan, lingkungan, pergerakan pemuda untuk Indonesia Emas 2045. Salam Duta Inisiatif Indonesia. Salam Duta Inisiatif. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yani. Akhirnya kita tahu nih siapa nih Kak Yani, dan itulah beliau yang sangat tampan gitu ya. Oke, next kita move ke leader. Mungkin teman-teman ingin nih apa sih teman-teman sendiri gitu ya di provinsi nanti mau ngapain aja sih. Jadi kita kenalan dulu. Kita tunggu ya share screen-nya. Alright. Jadi teman-teman akan ada pemilihan leader dan co-leader. Ini bukan orang-orang yang mengetuai, tapi orang-orang yang berperan menjadi tim di bawah fasilitator gitu ya. Jadi di founder, presiden dan wakil presiden, fasilitator, dan leader dan co-leader. Jadi ada leader dan co-leader 2, leader 3, dan co-leader 3. Siapa sih itu dan apa aja sih tugasnya kayak gitu. Jadi ini fokusnya sendiri ya teman-teman. Beda dengan tugas teman-teman sebagai Duta Inisiatif Indonesia. Tapi ini ada orang yang akan terpilih menjadi bagian tim yang akan membantu pemilihan. Pertama ada leader dan co-leader 1. Jadi teman-teman nanti akan ada pendaftaran seperti itu. Jadi kriteria atau posisi yang dilakukan oleh leader 1 dan co-leader 1. Membersihkan panitia yang terdiri dari panitia pemberkasan dan interview, desain dan sosial media, dan panitia dengan kebutuhan dan kesepakatan. Jadi teman-teman, yang teman-teman kemarin mendaftar ke Duta Inisiatif Indonesia itu dibantu oleh teman-teman leader 1 dan co-leader 1. Soalnya ada Kak Hen di sini ya. Kak Hen menjadi leader 1 di batch dan teman di sini untuk mempersiapkan panitia rekrutmen seperti leader open recruitment batch 9. Dengan meeting selanjutnya
dengan leader 1 dan co-leader 1. Jadi teman tertarik dengan posisi leader 1 itu diperbolehkan. Dan leader 1, 2, dan 3 itu sama saja, tapi beda tupoksi kerjanya seperti itu ya. Jadi bukan leader 1 paling tinggi, leader 2 paling tinggi, dan leader 3 paling tinggi, tidak. Tapi mereka sama, hanya saja posisi-posisi yang mereka lakukan ataupun kerjanya itu beda. Yang kedua adalah leader 2 dan co-leader 2. Yang pertama, mengondisikan Indonesia. Jadi teman-teman di sini terpilih di beberapa provinsi dan setiap provinsinya ada beberapa orang. Jadi teman-teman nanti akan melakukan pemilihan bersama fasilitator, tidak fasilitator, dan boleh juga teman-teman inisiatif untuk memilih ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan yang dibutuhkan di provinsi yang ada. Jadi mungkin teman-teman nih di setiap provinsinya beda-beda. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, bahkan ada yang lebih. Nah mungkin teman-teman yang sumber daya manusianya masih tidak banyak seperti itu ya, bisa dimaksimalkan mungkin untuk ketua dan wakil saja, atau ketua dengan sekretaris, dan lain. Jadi nggak perlu bingung, kita orangnya nggak banyak. Tentunya dimaksimalkan yang teman-teman bisa. Jadi nanti akan dibantu juga dengan fasilitator untuk menentukan apa sih yang teman-teman butuhkan di provinsinya, terutama provinsi yang emang sumber daya manusianya tidak banyak seperti itu. Tapi yang utama ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi teman-teman dibutuhkan sendiri nanti. Jadi kembali lagi dengan namanya ya, Duta Inisiatif Indonesia, silakan teman-teman inisiatif dan inisiasikan siapa aja sih yang akan menjadi peran menjadi ketua ataupun tim-tim yang ada di provinsi masing-masing. Jadi leader 2 dan co-leader 2 akan memastikan teman-teman memiliki struktur yang tepat dan untuk dijalankan selama kegiatan berlangsung di Duta Inisiatif Indonesia. Yang kedua, leader 2 dan co-leader 2 menjaga dan meningkatkan komunikasi, yaitu internal Duta Inisiatif Indonesia agar terjalin relasi kekeluargaan yang erat, dan komunikasi ini bisa melaksanakan pertemuan perdana ataupun pertemuan bersama duta lainnya melalui sesi online. Jadi kemarin di sini ada Kak Adit gitu ya, ada sesi-sesi ngobrol bareng teman-teman. Jadi ini adalah inisiasi juga leader 2 dan co-leader 2. Jadi teman-teman leader 2 dan co-leader 2 nantinya akan fokus terhadap internal untuk mengadakan meeting dengan teman-teman dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik dengan nanti daftar di sini dan tunjukkan posisi dan potensi di sini. Ya, itu membuat grup khusus ketua Provinsi Duta Inisiatif untuk memantau keaktifan dalam menjalankan program kerja di provinsi masing-masing dan mengarsipkan dokumentasi roadshow Duta Inisiatif 8. Teman-teman akan dibantu leader 2 dan co-leader 2 akan dibuat khusus untuk ketuanya saja. Jadi teman-teman yang di provinsi silahkan dibuat grupnya seperti itu. Nanti akan ada fasilitator setiap provinsinya yang akan membantu segala informasi ataupun pertanyaan-pertanyaan jawab dibuat oleh teman-teman. Silahkan diinisiasi. Nanti grup kita akan buka seperti itu dan teman-teman silahkan invite teman-teman provinsinya untuk bergabung ataupun sekarang udah komunikasi ataupun udah chat chat yang satu sama lainnya, tinggal masuk aja ke grupnya dan silahkan berdiskusi lebih lanjut tentang struktur kepengurusan teman-teman. Selanjutnya adalah leader 3 dan leader 3. Yang pertama adalah leader 3 itu memantau dan mempersiapkan tim media sosial utama, yaitu Instagram dan TikTok Duta Inisiatif Indonesia. Jadi nanti leader 3 dan co-leader 3 yang tertarik nih teman-teman suka editing, suka dengan pengelolaan sosial media, teman-teman boleh banget untuk mendaftarkan diri menjadi leader 3 dan co-leader 3. Dan selanjutnya yaitu poster kegiatan mentoring, konten harian, dan peringatan Hari Nasional. Yang ketiga, ikut serta memantau dan menggerakkan media sosial, terutama Instagram di setiap provinsi, membuat edukasi lingkungan di media sosial dan ucapan perayaan hari besar, dan membuat konten mingguan di akun Duta Inisiatif Indonesia yang bisa berasal dari konten-konten Duta Inisiatif Indonesia Base 8 dan poster edukasi. Jadi teman-teman nanti nggak cuma roadshow aja nih, tapi silahkan berkreasi, silahkan gunakan Duta Inisiatif Indonesia menjadi
branding teman-teman untuk meramaikan Instagramnya dengan postingan-postingan edukasi lingkungan atau pembahasan-pembahasan lingkungan lainnya melalui hal-hal ini ya. Jadi leader 3 dan co-leader 3 akan fokus terhadap editing sosial media, dan teman-teman nih kalau mau di-upload gitu ya, yang kelihatan nih, mungkin teman-teman scroll kegiatan Duta Inisiatif Indonesia, terutama video-video dan teman-teman bisa di-upload di sana. Jadi teman-teman bakal gitu ya di sana juga. Jadi nggak cuma di Instagram pribadi, tapi di Instagram Inisiatif dan Duta Inisiatif Indonesia. Jadi tertarik mungkin mendaftarkan diri di leader 3 dan co-leader 3. Selanjutnya struktur pengurus provinsi. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan, apa aja sih strukturnya? Yang pertama yaitu tentunya ada ketua provinsi. Kayak yang cuma satu orang, ya teman-teman menjadi ketua untuk diri teman-teman sendiri, seperti itu ya. Yang mungkin sendiri, berdua, ataupun selanjutnya, silakan ditentukan dengan kebutuhan masing-masing. Nggak perlu dipaksakan untuk harus ini, dan itu. Tapi berkontribusi saling backup satu sama lain kegiatan lainnya nanti. Yang pertama, ketua provinsi yaitu mengkoordinasikan provinsi untuk menentukan program kerja bersama dengan tetap merangkul anggota di provinsinya, menjadi penanggung jawab pengiriman selempang ke setiap anggota di provinsinya, bertanggung jawab atas keaktifan anggotanya, dan melaporkan seluruh kegiatan pada fasilitator. Nah, jadi di sini ketua provinsi akan bertanggung jawab penuh dengan kegiatan-kegiatan yang ada, tapi disclaimer ya teman-teman, jangan jadi yang terlalu egois seperti itu ya. Jadi harus tetap mendengarkan pendapat dari anggotanya, terutama di sini biasanya in case teman-teman bekerjanya itu karena kegiatan inisiatif Indonesia utamanya wajib untuk wajib untuk roadshow ataupun edukasi ke sekolah, ke kampus atau ke komunitas terdekat. Nggak harus komunitas besar, tapi komunitas-komunitas yang emang butuh edukasi dari teman-teman dan dekat dengan teman-teman. Jadi nggak perlu diributkan hal-hal yang emang provinsi boleh, teman-teman boleh roadshow bareng-bareng rame-rame, akan kelihatan kompak. Nggak apa-apa, kalau emang bisa. Jadi sebagai ketua provinsi jangan memaksakan. Jika nanti teman-teman di provinsi lainnya, di provinsi yang sama gitu ya, nggak bisa untuk bergabung ataupun ingin melaksanakan setiap kabupaten yang berbeda-beda. Tentunya jaraknya berbeda-beda juga dan butuh waktu, butuh tenaga untuk bisa datang ke satu tempat yang sama. Jadi sebagai sampai teman-teman nanti merasa terintimidasi atau lain sebagainya, jadi tetap rukun walaupun mungkin roadshow-nya berbeda-beda. Karena aku sendiri juga di Duta Inisiatif Indonesia batch yang pertama di Provinsi Lampung itu ada 3 orang. Dan di situ kita roadshow-nya beda, dan alhamdulillah Provinsi Lampung juga bisa jadi yang terbaik juga di sana. Jadi nggak harus teman-teman jadi satu, yang penting tetap melaksanakan kegiatan utama yang roadshow. Yang selanjutnya yaitu menjadi penanggung jawab pengiriman selempang. Nah, jadi teman-teman, disclaimer ya, teman-teman selempang Duta Inisiatif Indonesia akan dikirimkan kepada ketua provinsinya masing-masing. Jadi ketua provinsi nanti akan membagikan slempnya ke anggotanya, baik secara offline, mungkin teman-teman yang deket nih, kita mau kumpul, kita bahas program kerja sambil membagikan slempang. Ataupun bisa mengirimkannya, ketua provinsi akan mengirimkan lagi ke teman-teman yang mungkin agak jauh ataupun nggak bisa hadir melalui pengiriman-pengiriman yang ada seperti JNT, JNE, ataupun lain-lainnya seperti itu. Dan tentunya melaporkan seluruh kegiatan pada fasilitator, diatur ya dengan fasilitatornya masing-masing nantinya. Yang kedua, sekretaris, yaitu membantu tugas-tugas dari ketua provinsi, menyiapkan surat yang diperlukan saat ingin mengadakan roadshow, dan mencatat notulensi pada saat rapat di provinsi masing-masing. Yang pertama, itu aja untuk mengetik, untuk menulis, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman jalankan roadshow, teman-teman sudah disediakan surat-surat pengantar, surat proposal pendanaan yang akan teman-teman mungkin butuhkan untuk disebarluaskan. Jika tidak perlu, tidak usah dipakai seperti itu. Yang penting kita sudah menyediakan apa izin, organisasi, dan lain-lain sebagainya. Di situ, teman-teman sekretaris hanya mengubah nama-namanya, mengubah tanggalnya dan tempatnya. Jadi nggak perlu ngebuat dari awal. Jadi
Inisiatif ini. Dan lanjut kita ke humas. Lanjut yang ke humas yaitu menjadi penyalur surat yang dibutuhkan untuk roadshow dan kerjasama dengan komunitas. Nah, di sini ya tentu saja humas akan bersama sekretaris gitu ya mengkoordinasikan surat-surat yang dibutuhkan dan mungkin instansi-instansi yang bakal teman-teman datangi baik untuk roadshow maupun untuk kerjasama lainnya maupun pencarian dana, sponsor dan lain sebagainya. Yang keempat, sosial media dan desain, yaitu mengaktifkan akun Instagram provinsi masing-masing dengan membuat konten harian atau post besar. Jadi silakan teman-teman berkreasi, silakan teman-teman kreatif untuk mencari teman-teman sosial media dan desainnya di provinsi masing-masing. Kalau emang tadi cuma satu atau dua orang, dimaksimalkan apa yang teman ya emang kalau emang nggak bisa diedit, mungkin setelah roadshow ya langsung aja postingannya dikasih caption gitu aja, sesimpel itu nggak apa-apa, nggak perlu diedit yang harus bagus estetik, itu nggak perlu. Tapi kalau emang teman-teman bisa berkreatif di situ untuk menjadikan akunnya lebih rapi, itu silahkan teman-teman yang berjiwa kreatif silahkan menjadi tim sosial media dan desain di provinsinya masing-masing. Untuk akunnya gimana Kak? Nanti untuk akunnya setelah teman-teman fix strukturnya silahkan komunikasikan kepada saya. Teman-teman yang menjadi sosial media desain jadi bisa menghubungi ke saya sendiri gitu ya. Jadi nanti akan kita informasikan yuk teman-teman yang sudah ready strukturnya pengurusnya di provinsi masing-masing bisa informasikan ke saya, akan saya informasikan di grup untuk menghubungi saya untuk mendapatkan akun Instagram provinsi masing-masing seperti itu. Tentunya dengan proses, jadi mungkin akan terbalas agak lama gitu ya, karena tentunya butuh proses, butuh menunggu dulu gitu ya teman-teman untuk akun Instagramnya. Jadi jangan terburu-buru seperti itu. Selanjutnya nih, karena tadi udah perkenalan fasilitator Duta Inisiatif Indonesia. Jadi siapa sih fasilitator? Jadi fasilitator teman-teman adalah orang-orang yang mendapatkan award. Award itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Halimah sebagai Wakil Presiden Duta Inisiatif Indonesia. Jadi fasilitator itu orang-orang yang terpilih yang mendapatkan awards di batch ke-7 kemarin dan sekarang menjadi fasilitator untuk membersamai teman-teman. Yang pertama, menjadi tempat bertanya oleh Duta Inisiatif Indonesia sesuai dengan provinsi yang dipegang. Jadi nanti kenalan tadi akan dibagi masing-masing dan teman-teman silahkan koordinasikan bertanya apapun itu yang teman-teman bingung silahkan konfirmasikan. Dan yang selanjutnya yaitu kinerja program Duta Inisiatif Indonesia dengan provinsi yang dipegang dan melaporkan kinerja Duta di wilayah tugas masing-masing. Jadi nanti akan ada laporan juga dari fasilitator, terutama laporan akhir nanti sebelum teman-teman beres sebagai fasilitator di Duta Inisiatif Indonesia batch ke-8. Jadi mungkin itu saja tugas leader dan co-leader. Segera akan ada pemilihan gitu ya, pendaftaran dan pemilihan leader dan co-leader dengan kriteria-kriteria tertentu yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa daftarkan diri kalian sesuai dengan minat, bakat, dan antusias teman-teman sebagai leader dan co-leader. Tentunya kami pilih teman-teman yang emang compatible dalam hal tersebut dan jangan sampai teman-teman kecewa jika tidak terpilih seperti itu ya. Jadi kalau emang belum terpilih sebagai leader dan co-leader, maksimalkan posisi teman-teman di provinsinya masing-masing ataupun sebagai Duta Inisiatif Indonesia di posisi manapun kalian sudah luar biasa. Tapi ada leader dan co-leader yang tentunya kami pilih. Jadi silahkan nanti untuk mendaftar jika sudah ada informasi pendaftarannya. Oke, lanjutkan oleh Kak Hen. Silahkan Kak Hen. Oke, baik. Terima kasih Kak Devan untuk penjelasan struktur organisasi yang mendetil serta tupoksi-tupoksi teman-teman semuanya. So, buat teman-teman yang berminat, nanti boleh pantau informasi untuk teman-teman mendaftar sebagai leader dan co-leader. Jadi waktu itu aku jadi leader 1. Jadi kalau teman-teman batch 8 ini mendaftar, nanti akan menggantikan posisi kami. So, teman-teman, aku tunggu ya teman-teman yang hebat-hebat dari batch 8 ini. Oke, kita lanjut ke susunan acara kita selanjutnya, yaitu hak dan kewajiban duta serta macam-macam award. Nah, ini akan dibawakan oleh Wakil Presiden Duta Inisiatif Indonesia,
Mbak kita yang kece, ada Mbak Halimah. Kepada Mbak Halimah dipersilakan. Halo Mbak Lima, mungkin mic-nya belum dihidupkan. Oke. Halo, apakah suara Mbak Halimah terdengar jelas? Iya Kak, terdengar. Ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hen karena sudah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk Pak ya. Semoga kedepannya nggak hanya secara online, tapi kita mungkin dan berharap semoga bisa ketemu secara offline ya. Amin, 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 amin. Entah mungkin di event Duta Inisiatif atau di event-event yang lain gitu. Iya, Mbak Halima kayaknya udah kenalan di grup, jadi ini nih bentukannya Mbak Halima ya. Yang biasanya ngobrol di grup gitu kan. Nah, sebelum lebih lanjut nih, apakah di sini ada teman-teman udah pada ngantuk? Siap, tidak ada Kak. Belum, Kak. Belum. Semangat, semangat. Yeah. Ada yang lagi MPLS di sekolah? Ngantuk, Kak. Ngantuk. Lagi jadi panitia sih, Kak. Lagi jadi panitia Kak. Ih, senior nih. Di panitia, Kak. Jadi panitia, Kak. Jadi panitia Kak. Oke, semangat. Panitia juga, Kak. Dan yang jadi juga semangat. Aduh. Nah, ya, teman-teman mohon disimak dengan detail karena memang nanti kita akan share, cuman akan beda rasanya kalau teman-teman baca dibandingkan ngedengerin langsung itu penjelasan. Ya, tadi sudah mendengarkan soal tugas-tugas dari struktur-struktur yang ada di Duta Inisiatif ya, teman-teman. Nah, kalau sekarang adalah hak dan kewajiban setiap Duta Inisiatif Indonesia. Yang pertama, mengikuti dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Duta Inisiatif Indonesia. Nah, kegiatan apa aja sih, Kak? Ada kegiatan seperti mentoring. Mentoring itu kalian akan dapat 4 mentoring, dan mentoring pertama di Sabtu besok. Jadi teman-teman mohon luangkan waktu kalian, karena kalau nggak ikut mentoring itu tuh kayak kalian nggak punya bahan yang mau dibawa nanti ketika roadshow. Apa tuh roadshow? Roadshow itu ngasih edukasi tentang lingkungan ke sekolah-sekolah atau ke komunitas-komunitas, teman-teman ya. Itu selain mentoring juga roadshow juga, kemudian mungkin akan ada webinar-webinar. Kalian wajib untuk ikut serta ya, ikut aktif. Karena kenapa kok harus aktif teman-teman? Karena ibaratnya kalian ini daftar Duta Inisiatif itu kan benar-benar perjuangan banget gitu di antara banyaknya anak muda dari Sabang hingga Merauke, dan benar-benar kalian yang terpilih. Dan itu benar-benar kesempatan yang nggak semua orang dapatkan. Kalau Mbak Halimah sendiri, kalau aku udah terpilih, berarti aku harus memanfaatkan itu gitu. Ketika Mbak Halimah lagi nggak baik aja atau Mbak Halimah lagi males gitu ya, Mbak Halimah ingetin lagi, apa sih alasanku kenapa aku daftar Duta Inisiatif gitu. Why-nya aku tuh apa gitu. Apa yang aku jawab ketika ditanya sama kakak-kakak saat wawancara, apa yang aku jawab saat nulis esai saat di Google Form gitu. Nah, itu benar-benar kalian ingatkan lagi gitu, tanyakan lagi ke diri sendiri gitu. Ketika kalian mau mulai menyerah atau mulai nggak semangat lagi di Duta Inisiatif gitu. Karena Mbak Alima melihat dari kasus-kasus sejauh ini, kadang teman-teman tuh di awal-awal kayak gini tuh semangatnya 45 gitu, saking semangatnya gitu ya, sampai ngebombardir chatnya ini admin-admin, kakak-kakak, kakak Fasil kayak
kayak gitu teman-teman. Itu di awal-awal. Namun lambat laun mereka mulai nggak terlalu semangat, di grup udah mulai nggak aktif kayak gitu. Nah bagi Bah 5 itu sangat disayangkan gitu. Memang teman-teman cuman diminta komitmen investasi sejumlah 175.000 ya teman-teman. Tapi bagi Bah 5 uang 175.000 itu sebetulnya nggak sedikit gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan yang lain, Duta Inisiatif itu ya murah banget gitu loh. Bah 5 ikut event kemarin itu jutaan gitu loh teman-teman, hanya untuk Bah 5 dan selempang dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu ilmu dan pengalaman gitu. Ilmu dan pengalaman itu sangat-sangat gitu. Kalau rasanya kayak kalau selempang tuh bakal rusak, sertifikat juga bakal rusak, tapi ilmu dan pengalaman tuh nggak akan. Itu yang Mbak Lima selalu ingat-ingat, iya ya. Selempangnya akan rusak, tapi hakikatnya nggak akan rusak. Ya, Mbak Lima kok jadi kajian ya. Oh kan Mbak Lima ya, Mbak Lima tuh kayak gitu. Jadi kedepannya mungkin kita akan lebih banyak sharing-sharing. Mungkin kita bisa di talk juga, karena di Duta Inisiatif tuh kita saling bareng-bareng teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin ini apa bocor ya mic-nya ya, mohon di ini ya, di mute biar pegang yang lain. Oke, yang kedua, wajib menjaga nama baik Duta Inisiatif Indonesia baik di media sosial maupun di dunia nyata. Nah, karena teman-teman udah jadi Duta Inisiatif, jadi mohon dijaga gitu teman-teman. Karena ketika kalian udah memutuskan untuk masuk Duta Inisiatif, artinya kalian memutuskan untuk aku jadi bagian dari Duta Inisiatif gitu. Dan orang akan lihat kalian gitu di media sosial kalian, udah berhenti, jangan posting hal-hal yang mungkin kealayan kalian, di galauan kalian gitu. Kan nggak lucu gitu loh seorang duta kemudian ngepost hal-hal yang galau, kemudian yang narsis kayak gitu, apalagi yang gak baik gitu. Nah, mulai sekarang teman-teman sebagai Duta Inisiatif, sebagai seorang wajah dari Duta Inisiatif harus menjaga itu gitu. Kalau perlu nih, Mbak Lima nih masih belum ngomong nih sama Pak Pres sama kalian ya, foundernya. Gimana kalau misal di setiap Instagram teman-teman tuh diwajibin untuk ngasih di bio Duta Inisiatif Indonesia Batch 8 gitu. Itu kayak itu sama saja nanti kalian akan ke branding dan orang-orang akan kenal kalian sebagai Duta Inisiatif Indonesia. Mungkin hari ini belum ada yang ngundang kalian, tapi next time itu akan ada orang-orang yang akan mempercayakan kalian gitu loh teman-teman. Walaupun mungkin sekarang pas jadi Duta Inisiatif belum ada yang melirik, tapi setelah kalian lulus dari Duta Inisiatif itu bakal ada teman-teman. Bahkan ketika kalian ikut event-event yang lainnya itu bisa jadi nilai jual kalian atau value kalian gitu. Itu yang terjadi, yang dialami oleh kakak-kakak kalian di batch sebelumnya gitu. Jadi Duta Inisiatif benar-benar dijadikan bahan loncatan mereka untuk meraih impian-impian selanjutnya. Jadi harapannya Mbak Halimah tuh gitu. Nggak hanya sekedar ikut-ikutan masuk Duta Inisiatif, tapi benar-benar kalian, aku benar-benar mau belajar di Duta Inisiatif dan aku benar-benar inisiatif. Karena namanya inisiatif ya teman-teman, di luar yang kita canangkan atau kita susun, teman-teman inisiatifkan sendiri gitu. Kalau misal nggak ada kesempatan untuk jadi moderator misalnya, nanti kan ada di kepanitiaan saat mentoring ya, itu ada sertifikatnya. Kalian kalau misal nggak punya kesempatan, ya udah buat webinar sendiri gitu, buat live Instagram sendiri. Kakak-kakak kalian tuh kayak gitu. Dan Mbak Lima yakin dan percaya orang yang paling banyak bergerak, orang yang paling banyak melakukan sesuatu yang didapatkan tuh juga banyak gitu. Sesederhana kalau kita banyak olahraga, yang sehat siapa? Iya yang banyak olahraga gitu. Berbeda dengan mereka yang malas olahraga, tentu kesehatannya nggak sesehat orang yang banyak olahraga. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi apa yang kamu tanam, ya itu yang kamu tuai gitu. Jadi kalau pengen banyak ilmu dari Duta Inisiatif, ya udah kalian gali terus gitu. Kalau misal kalian nggak paham, tanya gitu. Dan kita welcome misal kalian tanya di luar hal-hal di Duta Inisiatif. Misalnya, aku pengen daftar beasiswa gitu ya. Kan di buku panduan kemarin tuh ada ya. Kalian boleh tanya-tanya ke Kak Yani juga, ke Mbak Halimah atau ke Kak Devan atau kakak yang lain. Kak Fasil juga boleh. Jadi tolong dimanfaatin. Kalau Mbak Halimah jadi kalian tuh, Mbak Halimah akan manfaatin. Dan dulu Mbak Halimah juga memanfaatkan itu. Dan kalau Mbak Halimah ini Duta Inisiatif batch 2 ya. Jadi Mbak Halimah tuh adik tingkatnya dari Kak
Kak Devan ya. Hanya saja kalau dari segi usia Mbak Halimah tuh lebih tua dari Kak Devan. Walaupun begitu, Kak Devan tuh meskipun lebih muda dari Mbak Halimah, semangatnya luar biasa teman-teman. Ada banyak ruang yang dia ambil, dan kalau kalian pengen tahu, bisa follow Instagramnya Kak Devan ya. Kak Devan tuh benar-benar aktif banget. Kemarin aja dia masih di Jakarta, dan hari ini udah nyampe di Lampung gitu. Benar-benar luar biasa nih anak gitu. Oke, yang ketiga, mengikuti kegiatan mentoring yang diadakan Duta Inisiatif Indonesia sekurang-kurangnya 2 kali semasa menjabat menjadi Duta Inisiatif Indonesia. Nah, habis ini kan mentoring ya, mentoring itu 4 kali ya teman-teman, jadi manfaatin itu. Kenapa kok mentoring itu wajib kali, Mak? Dulu nggak diwajibin teman-teman, jadinya mereka nggak hadir gitu ya. Kalau menurut Bali, mas sayang banget kalau nggak hadir, karena pembicaranya itu nggak hanya orang Indonesia, orang luar juga, atau kakak-kakak yang kuliah di luar negeri yang punya banyak pengalaman. Kalau kita ngundang sendiri, mungkin butuh membayar banyak gitu ya. Tapi kalau di Duta Inisiatif, kalian ya udah nggak usah bayar lagi gitu. Cuman modal Zoom aja, modal kuota, atau kalian bisa numpang wifi di tetangga misalnya, teman-teman ya. Jadi menurut Bali mah sayang banget kalau kalian nggak hadir di mentoring itu. Dan mentoring ini sangat bermanfaat ketika nanti kalian roadshow gitu teman-teman. Emang pas roadshow kalian udah dapat materinya dari kita. Cuman ada hal-hal yang mungkin bisa kalian tambahi dengan mentoring itu, ilmu yang kalian dapatkan dari kakak-kakak yang memberikan materi di mentoring. Yang ketiga, wajib mengikuti kegiatan campaign tentang lingkungan di Instagram kita masing-masing. Nah, ini yang biasanya akan ada campaignnya ya. Di batch 7 tuh ada campaignnya. Nanti akan kita woro-woro ya, dan itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena kalian kan anak duta. Masa kalian cuma nyebutin, ya aku duta inisiatif, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan ini benar nggak sih duta ya? Jadi perlu dibuktikan ya teman-teman kalau teman-teman. Yang kelima, wajib melakukan roadshow edukasi lingkungan ke sekolah, universitas, atau komunitas yang dibuktikan dengan dokumentasi saat roadshow. Ini Bali belum perbaiki ya, bulan Mei Juni. Sebetulnya bukan Mei Juni ya teman-teman, habis mentoring. Habis mentoring itu sekitar sekarang Juli, Agustus, pertengahan Agustus sampai Agustus September gitu teman-teman ya roadshow-nya. Nah, bulan-bulan ini sampai Agustus awal teman-teman fokus sama mentoring dulu. Belajar dulu, baru nanti setelah belajar nanti kasih edukasi ke orang-orang gitu. Itu teman-teman. Dan itu wajib ya. Dulu pas awal-awal itu nggak wajib teman-teman. Tapi ternyata banyak dari duta yang tergabung itu nggak ngelakuin roadshow, tapi mereka dapat sertifikat. Itu kan ini agak aneh gitu ya. Sedangkan tujuan dari Duta Inisiatif itu mengedukasi 1 juta pelajar. Nah, sekarang itu masih sekitar 22.000 kayaknya ya. Dan untuk mencapai 1 juta itu masih agak lama ya teman-teman. Jadi Mbak Halimah berharap teman-teman bisa melakukan roadshow ini, karena kalau misal teman-teman nggak ngelakuin roadshow, nggak ngasih edukasi ke lingkungan itu nggak hanya sekolah teman-teman ya, bisa universitas, organisasi, kalian nggak akan dapat ini sertifikat. Sertifikatnya bukan nggak dapat teman-teman, cuma ditahan sampai teman-teman tuh sudah ngelakuin roadshow gitu. Yang keenam, setiap duta berhak ikut serta dalam kepanitiaan yang diadakan oleh Duta Inisiatif Indonesia. Nah, nanti kayak kepanitiaan mentoring, kemudian kepanitiaan oprek recruitment kayak batch yang dipimpin sama Kak Hen kemarin ya. Itu Kak Hen yang jadi leadernya, yang mimpin open recruitment kemarin. Itu kalian bisa ikut. Dari situ dapat sertifikat teman-teman. Kan lumayan gitu. Kalian nggak hanya dapat sertifikat duta, nggak hanya dapat sertifikat posisi ini pengurus di provinsi, tapi kalian juga dapat sertifikat kepanitiaan. Tapi ini kalian yang mau daftar ya teman-teman. Baru berharap kalian manfaatin itu. Yang ketujuh, setiap duta berhak berinisiatif melakukan kampanye lingkungan di luar tugas-tugas duta, baik di medsos atau lingkungan sekitar. Nah, ini teman-teman, karena nama kita Duta Inisiatif itu berarti nggak usah disuruh, ya lakuin gitu. Jadi kalau misal, karena tugas-tugasnya kayak tadi doang, ya kalian bisa lakuin dengan inisiatif kalian, misalnya buat konten, atau kalian buat sesederhana buat pertanyaan gitu loh di story Instagram, atau kalian sederhana diskusi di grup misalnya, atau kalian nulis kalau misal di blog, kalau misal punya blog, atau kalian aktif nulis di Kompasiana misalnya, itu boleh. Kalau dulu Mbak Halimah, karena Mbak Halimah punya blog ya, namanya duniahalimah.com, Mbak Halimah nulis di sana. Dan Mbak Halimah seringnya minta ampun ketika Kak Yani itu bilang, saya izin repost ya. Sering banget Mbak Halimah waktu itu teman-teman ya. Nggak tahu, pokoknya seneng banget. Dan Mbak Halimah nggak nyangka ternyata Mbak Halimah bertahan sampai detik ini. Padahal Mbak Halimah dulu
masih mikir-mikir ini mau daftar nggak sih. Tapi ternyata tidak ada daun yang jatuh karena kebetulan termasuk Mbak Halimah dulu yang awalnya agak ragu-ragu daftar, pas daftar ternyata nggak mau keluar-keluar. Nggak mau keluar-keluar. Begitupun dengan kalian, Mbak Halimah yakin dan percaya mengapa Tuhan mengarahkan kalian daftar di Duta Inisiatif, pasti ada alasan dan pasti ada rahasia-rahasia di baliknya. Mbak Halimah nggak tahu itu apa dan kalian perlu temukan itu. Entah nanti akan ada kesempatan beasiswa melalui Duta Inisiatif misalnya. Ada banyak kakak kalian yang minta surat rekomendasi untuk daftar beasiswa, daftar kerja melalui Duta Inisiatif, teman-teman. Luar biasa banget pokoknya. Nah, Mbak Halimah sendiri ngerasa sangat-sangat beruntung bisa daftar Duta Inisiatif dan masuk di dalamnya, bisa ketemu Kak Yani, Kak Devan, mentor-mentor yang biasanya sih mentoring, terus tim-tim yang lain, terus ketemu dengan anak muda yang luar biasa dari Sabang hingga Merauke, dan itu nggak bisa diuangkan, benar-benar nggak bisa diuangkan banget. Kemudian hak dan kewajiban Duta Inisiatif Indonesia di provinsi, mengikuti dan berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Duta Inisiatif Indonesia. Jadi walaupun kalian nanti akan ada di provinsi masing-masing, maksudnya kenapa kok dikotakkan ke provinsi-provinsi masing-masing, biar kalian juga belajar memimpin ya teman-teman, biar kalian jadi leader di provinsi masing-masing gitu. Yang kedua, wajib menjaga nama baik Duta Inisiatif Indonesia baik di medsos atau di dunia nyata. Sama ya kayak di tadi ya. Yang ketiga, wajib menjaga nilai toleransi, asas kebersamaan dan inisiatif dengan duta provinsinya. Jadi teman-teman, nanti kan kalian pasti ketemu dengan orang yang berbeda ya. Orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, terus ada juga usianya yang beda, ada yang masih SMP kelas 3, ada yang SMP kelas 1, 2, 3, ada yang kuliah, atau ada yang udah kerja gitu. Dan Mbak Halimah berharap kalian harus belajar toleransi ya. Karena kalian ini adalah representasi dari Indonesia dan dasar dari Indonesia adalah Pancasila, dan Pancasila salah satu nilainya adalah nilai toleransi, harus menghargai apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalian wajib menghormati itu. Kalau misalnya ada tindakan mereka yang mungkin tindakan dari salah satu anggota kalian yang kurang baik, kalian bisa tegur, tapi tegurnya bukan di depan banyak orang, bukan pas di pertemuan besar, kamu tuh gitu, enggak gitu teman-teman, tapi di chat pribadi, kapan ada waktu luang gitu, diajak ngobrol, kamu ini kenapa kok nggak aktif gitu, ditanyain. Sebenarnya ketika orang itu dialusin, ibaratnya kayak batu deh, batu itu sering dikasih air pada akhirnya kan hancur juga. Begitu pun dengan kerasnya manusia, kalau kita terus ditempa dengan terusan ditempa, pada akhirnya dia akan meluluh juga gitu, akan luruh juga teman-temannya. Jadi Mbak Halimah berharap teman-teman benar-benar belajar untuk menghargai teman-temannya, kemudian bareng-bareng. Tapi balik lagi teman-teman, kayak roadshow yang sempat tadi Kak Devan sebutkan, itu nggak harus bareng-bareng ya teman-teman. Misal lokasinya teman-teman jauh, jangan dipaksa untuk bareng-bareng. Karena ya tahu sendiri kadang teman-teman kendala di transportasi atau waktu juga. Kalian bisa lakuin sendiri, tapi tetap kalian tetap koordinasi di grup, sampai tanya. Sesederhana kalian ngobrol, gimana sih kabar hari ini? Jadi nggak hanya soal Duta Inisiatif. Kalau Mbak Halimah bilangnya, sering bilangnya kayak gini, jadi kan teman kalian tuh di Duta Inisiatif tuh kayak saudara kalian gitu loh, kayak teman kalian gitu. Siapa tahu nanti membuka peluang-peluang selanjutnya gitu. Kayak Mbak Halimah, kayak Yani, Kak Devan tuh di grup, dan kakak-kakak yang lain di grup tim pusat ya, itu pasti ngobrol gitu loh. Bahkan Mbak Halimah sering curhat. Dan Mbak Halimah merasakan bahwa kuatnya sebuah organisasi itu dimulai dari keakraban kita, hubungan emosional kita yang terikat. Setelah itu terikat, soal proker yang akan kita jalankan itu akan jalan sendiri gitu, dan kita akan saling memahami satu sama lain, nggak iri-irian dan nggak ngerasa udah ngelakuin ini kamu kok enggak gitu, nggak kayak gitu jadinya gitu, dan akan saling menghormati. Dan ada inisiatif ya teman-teman, kalau misal temannya yang ini nggak bisa dihubungi, udah berhari-hari nggak bisa dihubungi, ya udah coba dihubungi. Kalau misal sangat-sangat sulit dan udah mentok, kalian bisa tanya Kak Fasil, ini hilang gimana? Bisa handle sendiri. Jadi kan Mbak Halimah di Jawa Timur ya, teman-temannya Mbak Halimah tuh sangat sulit Mbak Halimah udah chat satu-satu, tapi nggak ada yang balas ya teman-teman. Akhirnya Mbak Halimah mikir, ya udah deh nggak usah nunggu mereka, aku
aku akan mulai sebisaku dan semua. Itu yang terjadi ya teman-teman. Yang kelima, wajib melaksanakan webinar online bersama duta inisiatif lainnya minimal 3 kali semasa menjabat. Nah, ini yang biasa sering kalian lihat di Instagram duta provinsi, duta inisiatif di provinsi ya. Biasanya mereka ngadain webinar ini, kolaborasi dengan duta ini, duta itu, duta ini, duta itu. Itu kalian bisa lakukan ya teman-teman. Kenapa ini perlu? Biar kalian juga latihan public speaking gitu. Dan itu juga ningkatin personal branding kalian. Apa tuh personal branding? Personal branding itu mereknya kalian gitu loh. Kalian itu dikenal sebagai apa gitu. Misalnya ada Mbak Halima. Oh, Mbak Halima nih wakil presiden duta inisiatif. Oh, Mbak Halima ini seorang pengajar. Oh, Mbak Halima ini sekarang duta pendidikan. Misalnya kayak gitu ya. Itu yang perlu kalian bangun. Apalagi ini yang teman-teman masih pemula, yang mungkin masih SMP atau SMA dan baru pertama kalinya ikut ajang-ajang kayak gini, manfaatin. Tapi lagi-lagi manfaatin ke yang baik ya, jangan sampai dibuat yang aneh-aneh ya. Yang keenam, duta inisiatif di provinsi berhak mengelola Instagram duta inisiatif di provinsi masing-masing. Nah, ini nanti ketika strukturnya kalian udah kebentuk, ini kalian dikasih IG-nya masing-masing biar kalian berkarya. Nggak usah bagus teman-teman, yang penting konsisten. Pada akhirnya ketika kalian sering latihan, bagus juga kok kontennya. Yang ketujuh, duta inisiatif di provinsi berhak melakukan kolaborasi dengan duta provinsi lain maupun instansi. Nah, ini kalian bisa kerjasama nih dengan instansi yang lain. Bahkan kalau yang kemarin itu ada yang sampai ini buat donasi gitu teman-teman, donasi bencana. Nah, itu sekilas ya teman-teman. Nanti akan ada form, ada list pertanyaan yang kalian berikan di grup biar nanti kita jawab. Karena kalau dijawab sesi tanya jawab di sekarang itu akan sangat terbatas. Oke, selanjutnya Bali makan nge-share yang satunya ya. Banyak banget ya. Enggak sih, enggak banyak banget. Oke, semoga kalian nggak bosan. Halo. Apa kalian sudah mengantuk? Belum, Kak. Belum, Kak. Semangat. Masih semangat. Sudah. Luar biasa. Boleh dong tangannya diangkat ke atas dong. Boleh dong tangannya diangkat ke atas. Yang nggak on cam juga ya. Oke. Kemudian lehernya kalian, mukanya kalian dihadapkan. Coba hadap ke atas. Oke. Kemudian tangannya di ini. Apa tuh ya namanya ya? Pokoknya dibuat kayak gini lah, kelihatan gak sih? Oke. Ya teman-teman. Sebetulnya tuh ini ada maknanya sendiri ketika kalian hadap ke atas itu. Kalau di dunia penyembuhan, di dunia terapi itu tuh posisi yang nggak mungkin kalian sedih. Jadi posisi ke atas itu nggak mungkin kalian sedih. Sesekali mungkin nanti kalian coba ya di rumah ya, ketika kalian galau gitu kemudian kalian hadap ke atas. Itu nggak cocok banget nih teman, nggak cocok untuk sedih. Posisi untuk menghadap ke atas itu nggak cocok untuk sedih. Nggak cocok buat nangis. Bisanya cuma buat senyum. Oke, itu aja sekilas. Ini selanjutnya ya. Oh, di jam udah jam 8.43 teman-teman. Kelihatan. Ini baru sampai screen ya teman-teman. Kelihatan ya? Iya Kak, kelihatan. Kelihatan Kak. Oke. Jadi kakak-kakak Fasil yang tadi itu mereka dapat award, dapat kategori nominasi. Jadi kategori nominasi ini. Oke, ada apa aja sih? Ada 5. Ya, ada 5. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini bukan tujuannya karena ketika kalian menganggap ini pokoknya tujuan harus jadi the most activity. Itu menurut Mbak Halima ya. Jadi bumerang buat kalian. Jadinya kalian nggak fokus sama bergerak berdampaknya, tapi kalian lebih fokus ke hasilnya. Gitu. Soal nanti apakah akan jadi dapat nominasi atau enggak, itu pikirin. Ini semacam reward aja gitu. Reward aja kalian berhasil jadi duta inisiatif itu sebuah penghargaan yang luar biasa sebetulnya gitu. Dan kalian bisa tambahkan di CV kalian bisa tambahkan di LinkedIn kalian. Dan kalian bisa mungkin buat nilai tambahan
nanti ketika mau daftar beasiswa atau daftar kuliah Mau pergi. dan lain-lain. Nah, the most active duty itu penilaiannya mereka yang aktif bertanya saat mentoring, intinya udah aktif hadir, misalnya ada kegiatan ini, kegiatan itu tuh hadir. Terus rame di grup, aktifin grup. Sesederhana kan ngalor keluar. ngidul tuh artinya ini nggak hanya soal pembahasan soal duta inisiatif, kayak sekadar tanya-tanya gimana sih cuaca kalian, cuaca di rumah kalian hari ini gitu, atau gimana sih perasaan kalian hari ini. Udah rapat dia. Kayak Mbak Halimah kemarin pas ngeramein grup, di grup oprek sama di grup ini, di grup yang duta inisiatif BC8 ya teman-teman. Yang keempat, aktif melaksanakan kegiatan roadshow berkonten dan punya inisiatif. Nah, itu penilaiannya teman-teman ya. Namanya the most active duty berarti yang paling aktif gitu, yang paling aktif. Aktif tuh kayak gimana? Ya aktif semuanya, nggak hanya satu doang yang aktif gitu. Kemudian social human figure. Apa tuh? Nah, ini yang kalian sering lihat kakak-kakak atau kakak sebelumnya yang aktif buat konten edukasi di media sosial. Kayak repost atau buat story atau buat kegiatan konten-konten misalnya bawa Tumblr, misalnya itu kalian dokumentasikan, diedit sebaik mungkin, itu bisa membawa kalian ke social human figure ya teman-teman. Oke, intinya sering muncul di media sosial gitu ya teman-teman. Hampir semuanya udah punya medsos kan. Kalau nggak punya medsos kan nggak mungkin kalian daftar dulu duta inisiatif. Karena kemarin wajib ini posting apa Twibbon ya, kemudian follow juga. Tapi terima kasih ya teman-teman karena kalian follow akhirnya duta inisiatif followernya tambah banyak gitu, dan itu original teman-teman, nggak beli followers. Kemudian the most outstanding duty ya. Outstanding itu artinya ini apa, berbeda dari yang lain gitu, unik ya teman-teman. Dulu Mbak Halima dapat yang ini juga kayaknya. Ini kriterianya, dia punya inisiatif sendiri, nggak usah disuruh, udah lakuin aja. Bisa buat konten atau nulis, buat video YouTube atau buat podcast misalnya, itu boleh teman-teman ya. Dan itu bisa jadi penilaian dari the most outstanding duty. Dan satu lagi teman-teman, untuk mengetahui ini biar kalian dikenal, kalau dikenal dan kakak Fasilnya dan Mbak Halimah dan kakak-kakak yang lain tahu kalau kalian itu aktif, kalian bisa posting hal itu di media, di WA grup, atau kalian tandai di media sosial, bisa tandai kakak Fasilnya atau bisa tandai Mbak Halimah juga boleh, bisa tandai Kak Yani gitu. Biar kalian ke notice gitu, karena kalau kalian diam-diam baik, nggak nandai, nggak di share ke grup, kita juga nggak tahu gitu kan, kita bukan apa tuh namanya ya, yang bisa ngelihat gitu loh teman-teman. Lupa banget. Yang selanjutnya adalah out of the box dari duta lainnya. Out of the box itu ya yang berbeda dari duta-duta yang lainnya. Kalau duta-duta yang lainnya hanya live Instagram, nah si duta ini dia buat konten podcast yang berepisode-episode gitu, dan berkolaborasi dengan orang-orang lainnya gitu. Misalnya nih ya, itu contohnya Mbak Halimah. Kalian bisa bayangin sendiri deh. Intinya bukan fokus ke ini ya teman-teman. Ini hanya reward. Tujuannya adalah bergerak berdampak. Soal nanti dapat reward ya alhamdulillah. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa. Kan udah hebat jadi duta inisiatif. Gitu. Ditata lagi niatnya gitu ya teman-teman, biar dapat ilmu yang berkah, yang bermanfaat untuk diri kalian, orang-orang sekitar kalian. Amin. Kemudian the best duta inisiatif ya, ini nih kayak include semuanya gitu loh teman-teman, gak hanya aktif tapi dia punya inisiatif. Kemudian loyalitas tuh dia punya waktu banyak untuk duta inisiatif, ikut ini Pak kepanitiaan, kemudian dia aktif ketika di grup, dia merespon banget. Terus yang terakhir nih, ini nih best fasilitator ya. Kalau yang kemarin itu Kak Fiona ya, Kak Fiona. Sempat kayaknya Kak Fiona muncul di grup oprek ya, Kak Fiona. Best fasilitator. Nah ini Kak fasilitator yang nanti akan ini volunteer ya. Di bulan Februari kemarin Mbak Halimah udah ikut volunteer, karena Mbak Halimah dulu juga dapat ini. Dulu masih belum ada best fasilitator ya. Dulu Mbak Halimah dapat special award. Kak Devan juga di Mbak Halimah di bulan Februari kemarin
Mbak Alma udah ke Banten dan Mbak Alma udah melihat sendiri ya sumbangan dana dari teman-teman, Yayasan Duta, Yayasan Dwi Putra Bangsa juga menggerakkan pendidikan yang ada di sana, teman-teman. Mereka menggratiskan biaya pendidikan anak-anak anak-anak yang ada di wilayah sana. Dan Mbak Alma senang banget bisa punya kesempatan ke sana. Dan Mbak Alma juga ketemu dengan Kayani, dengan teman-teman yang ada di Cibaliung. Memang kabupaten ini ya, daerahnya tuh Cibaliung ya teman-teman, kabupatennya Pandeglang, bener ya? Ya gitu. Best fasilitator adalah pemenang Duta Inisiatif Indonesia yang akan diambil dari fasilitator. Itu penilaiannya tentu mereka yang aktif dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ya itu sederhananya, semoga kalian nggak ngantuk ya. Ngantuk pun nggak apa-apa, nanti ada rekaman. Oke. Mungkin itu aja sih dari Mbak Halima. Terima kasih untuk teman-teman. Terus satu lagi, ini yang tadi nama-namanya masih belum ada di file PDF, kalian chat Mbak Halima ya. Mungkin paling lambat akan Mbak Halima jawab besok ya. Besok, tapi mungkin besok Mbak Halima setelah Mbak Halima ada acara. Tapi malam ini Mbak Halima mungkin 1-2 akan Mbak Halima berusaha coba chat lagi ya. Kenapa kok itu nggak ada? Karena kemarin pas teman-teman ngisi yang pertama, komitmen investasi itu ada form 1 yang nggak ada teman-teman. Form pengisian tentang bukti transfer. Dan itu kesalahan panitia sendiri ya teman-teman. Sebetulnya teman-teman udah ngirim kan ke kakak yang konfirmasi di akhir form itu, hanya saja khawatir hilang. Jadi langkahnya adalah buat form lagi gitu. Dan ternyata masih ada beberapa yang belum ngisi, bahkan ada yang ngisi double gitu, bahkan udah ngecek gitu. Makanya kenapa kok di situ ada data yang kurang, itu ada yang data kurang. Tapi Mbak Lima juga belum pasti juga apakah karena itu atau ada hal yang lain. Tapi buat kalian yang belum ada namanya, langsung hubungi Mbak Lima aja. Tapi sebelum itu kalian cross check aja ya. Biasanya itu kalau di file PDF di handphone, kalian search aja, search namanya kalian. Search itu ini loh bentuknya kayak apa ya, kayak kaca gitu loh, kayak kaca yang besar, kemudian kalian ketikkan di sana nama kalian, misalnya Nur Halim, ke provinsinya. Di situ kan udah sesuai urutan, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kalian langsung fokus ke sana. Mana sih namaku? Kalau misal nggak ada, langsung ke Mbak Lima. Kalau misal udah ada, ya udah ya. Udah, itu aja sih dari Mbak Lima. Sebentar, satu lagi. Teman-teman semangatnya terus dijaga ya. Energinya tetap terjaga. Mungkin sekarang teman-teman semangatnya masih membara, tapi menurut Mbak Halima dihemat dulu karena perjalanan kalian masih panjang. Mungkin sekarang rasanya 3 bulan itu lama, padahal ketika kalian menjalani 3 bulan itu sangat-sangat singkat. Bahkan kakak kalian mengatakan, kok cepet banget ya Mbak Halima, kok cepet banget. Jadi tolong dijaga energinya biar kalian nggak tumbang sampai tengah. Semangat, terima kasih. Mbak Halima kembalikan ke Kak Hen. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ali untuk penyampaiannya yang insightful ya teman-teman. Jadi ada beberapa itu sertifikat dan selempang itu sebenarnya akan rusak ya sewaktu-waktu. Tetapi nama Duta Inisiatif Indonesia itu akan selalu teman-teman pegang, hakikatnya selalu ada bersama teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Kemudian ada fundamental dari suatu organisasi itu sebenarnya keakraban. Jadi teman-teman berusaha untuk membangun keakraban, pastinya dalam menjalankan program kerja teman-teman, menjalin komunikasinya akan lebih baik. Kemudian terkait award. Jadi sebenarnya award itu adalah bonusnya saja. Yang penting teman-teman bergerak berdampak, keluarkan segala potensi teman-teman. Jika memang itu rezekinya teman-teman, pasti teman-teman akan mendapatkan awardnya. Oke? Oke. Dengan begitu, kita sudah berada di penghujung acara. Kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang lagi off cam bisa mulai on cam. Siap-siap pose-posenya yang cantik, ganteng-ganteng. Karena ini kita akan dipandu oleh Kak Adit yang akan memandu kita untuk dokumentasi. So, untuk Kak Adit, dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak Hen atas kesempatannya. Oke, sebelumnya mungkin kita kasih waktu sampai 25.05 waktu Indonesia Barat untuk kalian mungkin bisa rapi-rapi dulu, bener-benerin dulu kerudungnya mungkin yang perempuan. Ayo pada on cam dulu nih. Mungkin belum yang buat yang nggak bisa on cam bisa kasih reaction aja nanti saat di foto bisa kasih reaction. Oke teman-teman, karena sudah 20.55 waktu Indonesia Barat, langsung kita ambil fotonya. Di sini ada 9 slide. Oke. Bisa dipersiapkan gaya terbaiknya teman-teman. 1, 2. Oke, tahan dulu. Slide pertama. Kita ke slide yang selanjutnya. For your 1, 2. information, sebelum dipoto, ada gerakan duta inisiatif tuh gini nih tangannya. Oke, salam duta inisiatif gitu ya. Boleh banget. Oh ya, boleh ikutin Kak Devan. Tangannya di pelipis ya Kak Devan. Iya, betul banget. Untuk 2. Begini. Oke teman-teman. Dari ulang lagi ya. Mungkin slide 1 juga pengen gaya seperti itu. Oke. 1, 2. Oke, ditahan teman-teman. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. Ditahan gayanya. Sebentar. Oke, tahan lagi. Slide ketiga. Wah, ada Mbak Halimah di slide ketiga. Oke, slide selanjutnya. Tahan sebentar. Oke, slide berikutnya lagi. Slide kelima. Tahan. Tahan dulu teman-teman. Oke. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. Oke, slide ke-7 udah mulai nggak ada yang on cam. Mungkin bisa dikasih reaction. Oke. Slide 8. Oke, slide terakhir. Slide 9. Oke, baik. Sudah. Untuk dokumentasi nanti bisa dikirimkan melalui grup chat ya. Saya kembalikan ke Kahen selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adi telah memandu kita. Jadi aku lihat ya teman-teman semua nggak tahu ya slide-nya di mana. Jadi teman-teman kayak gini terus sampai akhir. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat, jaga terus ya semangatnya walaupun tangannya capek, walaupun yang lain udah ngantuk. Tapi ini kita udah di penghujung acara kok, jadi tenang aja. Oke, sebelum kita tutup, karena kita telah mengawalinya dengan doa, maka kita akan berdoa pula di akhir meeting kita ini. Untuk itu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa teman-teman jaga semangatnya, terus berkontribusi, bergerak berdampak, dan jangan lupa untuk jaga nama baik duta, jaga diri kalian, sehat-sehat terus ya. Dan ini udah bisa live kan? Udah bisa yang mau keluar udah boleh. Sebelum itu, Kak Hen, informasi teman-teman jika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab gitu ya. Jadi teman-teman besok pagi kita akan buka grupnya dan teman-teman akan ada list untuk teman-teman bisa bertanya. Jadi nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan double
yang dipertanyakan ke kami, apalagi ada chat-chat ya dari teman-teman. Dan yang paling penting, kalau chat ke kakak-kakaknya, jangan lupa untuk to the point. Jangan salam aja, jangan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, tapi lengkap dengan tujuan teman-teman. Biar kalau kita cek handphone, langsung bisa balas. Kalau emang, misal nih pagi teman-teman chat, assalamualaikum kak, kita nggak on nih. Siang kita balas waalaikumsalam, nah teman-teman yang nggak on, jadi akhirnya kebalasnya lama. Jadi langsung to the point ya kalau ada chat segala macam. Besok kita buka grupnya dan silahkan bertanya. Jadi dilihat list-listnya, jangan ada double pertanyaan. Dan nanti akan kami jawab secara bersama-sama. Ada dokumennya nanti akan kita kirim. Jadi silahkan untuk bertanya besok dan selamat istirahat, selamat beraktivitas. Jika ingin stay di sini untuk ngobrol, sharing, malam ini juga boleh. Silahkan buka on mic-nya, silahkan perkenalkan diri juga boleh. Karena ini sudah enjoy teman-teman, silahkan waktunya digunakan. Dan mungkin teman-teman yang ada di timur ataupun di tengah yang sudah malam, selamat beristirahat juga. Jangan dipaksakan jika terlalu larut malam seperti itu. Silahkan, yuk yang mau on cam, mau on mic, silahkan mau kenalan juga boleh biar kita langsung tahu nih, wah ada yang aktif nih di hari pertama gitu, hari pertemuan kita. Silahkan. Ini nggak ada yang mau nonton nih. Halo Kak Hen. Ada yang dari Kepri nggak? Kak Hen. Kayaknya Halo di Kak Hen. Oh, Hai Kak Hen, keren Kak Hen. Tips public speaking dong Kak Hen. Tips pede Kak Hen. Kak Hen, aku mau nanya, kalau misalnya kita adain program di Pati, itu termasuk program Duta Inisiatif bisa nggak Kak? Jadi kita kayak ngajak anak yayasan buat ngutip sampah bersama, terus abis itu kita berbagi makanan, boleh nggak? oke, izin menjawab ya Kak Mayang ya. Ini boleh banget dong Kak, boleh banget. Jadi dimanapun, di komunitas manapun, di manapun teman-teman berada, itu boleh banget teman-teman mau bergerak berdampak, asalkan kalau membawa nama Duta Inisiatif, jadi teman-teman harus sejalan dengan visi misi Duta Inisiatif. We are going green gitu. Jadi kalau teman-teman mau roadshow atau teman-teman mau gabung-gabung di komunitas, ngadain event, mau bawa nama Duta Inisiatif Indonesia, pastikan masih ada kaitannya dengan visi misi OTP-nya yaitu We are going green atau berkaitan dengan environment atau lingkungan gitu. Itu sih Kak Maya, apakah terjawab? Iya, makasih Kak. Kak, Oke, permisi, saya ingin perkenalkan diri. ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ruby Maulidiawati. Saya salah satu duta inisiatif dari Aceh dan saya juga punya pertanyaan untuk Kakak. Jadi Kak, saya ingin tanya, menurut Kakak gimana nih tanggapan Kakak terkait suatu atau duta lingkungan di suatu daerah? Misalnya nih kami Aceh, Kak. Jadi di Aceh ini kami memang ada duta lingkungan, tapi duta lingkungannya nggak terlalu berperan aktif. Jadi gara-gara itu punya pro dan kontra gitu Kak. Ada sebagian yang bilang nggak terlalu penting sih duta lingkungan tuh. Ada sebagian yang bilang penting. Jadi Kakak, gimana nih cara Kakak bilang kalau itu semua penting gitu? Maksudnya biar kita bisa jawab mereka gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Kak. Ini pertanyaan yang very interesting, sangat menarik sebenarnya. Karena emang gimana sih kita bisa mempengaruhi orang lain ya biar orang lain itu nganggep kalau itu penting gitu. Sesuatu penting gitu, something important. Itu sebenarnya adalah dari diri kita sendiri sih. Jadi kalau dari aku pribadi ya, kalau teman-teman mau diperhatikan atau dalam hal ini diperhitungkan dan juga oh ya ternyata hadirnya duta ini itu emang punya makna gitu. Itu teman-teman cukup berkontribusi. Dalam hal ini teman-teman tidak perlu berkontribusi bergerak berdampak dalam skala yang besar. Namun teman-teman bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya nih, teman-teman mau memungut sampah dan pastikan
diri teman-teman, lingkungan sekitar teman-teman, rumah ataupun di ketersediaan air bersih teman-teman itu emang terjaga, lingkungannya terjaga. Nah, dari situ itu akan menarik perhatian dari tetangga, teman, kemudian lingkungan pergaulan. Itu sebagai contoh gini, misalnya kamu di kampus, kita di kampus, atau kita di sekolah, di lingkungan, saat kita menjaga kebersihan